Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 16 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bebas dari Ketakutan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir atau takut tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah hidup yang semakin berat ini, kekhawatiran dan ketakutan seringkali menyelimuti kami. Biarlah kami tetap bersandar ke dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, bebas dari ketakutan dan bebas dari kekhawatiran. Itu adalah perintah daripada firman Tuhan yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan? Khawatir wajar, takut itu wajar. Tapi kalau ketakutan dan terlalu khawatir, itu berarti kita tidak mempercayai Allah. Mari kita belajar sebelum bicara tentang khawatir dan takut. Siapa Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia punya segala sesuatu yang terbaik untuk mengatasi segala problem dan masalah yang kita hadapi. Maka titik pijak yang pertama adalah mempercayai Allah akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang sempurna, dan bisa itu terjadi kepada setiap orang dan siapapun. Yang kedua, kita adalah anaknya dan Tuhan adalah Bapa kita yang ada di surga, yang menyediakan segala keperluan yang firman Tuhan katakan dalam Matius pasal ke-6. Lihatlah burung di langit, bunga di padang. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, tapi diberikan kecukupan oleh Tuhan. Diberikan kemampuan untuk membangun sarang, diberikan kemampuan bunga untuk memberikan warna-warna yang indah, lalu kemudian harum semerbak. Itu semua potensi yang berasal dari Allah. Kalau tanaman saja Tuhan pelihara, apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan secara terbaik, diberikan potensi, kemampuan berpikir, kemampuan berbuat, kemampuan bertindak. Dan itu terbukti dalam sebuah proses panjang dalam budaya manusia. Tatkala manusia mendapatkan penerangan dengan membuat api secara tradisional, namun sekarang manusia bisa mendapatkan penerangan dengan berbagai macam sumber daya, dari tenaga uap, tenaga air, tenaga gelombang, tenaga angin, tenaga surya. Itu kecerdasan yang Tuhan beri. Jadi ada kemampuan yang Tuhan beri kepada setiap manusia untuk menghadapi masalah. Namun tatkala kemudian setiap masalah kita tidak sanggup, maka ada kemampuan kepada yang memberikan kekuatan tersebut, sang pemberi potensi kepada kita, yaitu Allah. Jadi artinya kalau Tuhan itu sebagai pengendali segala sesuatu, tidak ada perkara masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Namun mengapa timbul sebuah kekhawatiran dan ketakutan? Kekhawatiran dan ketakutan itu karena kita memang manusia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita punya mata memandang saja itu punya batasan. Sekian jarak pandang. Setelah itu kita tidak sanggup. Kalau ada yang jarak dekat sekalipun, namun terhalang oleh dinding, sekalipun itu jaraknya 2 meter, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, mata Tuhan itu melihat. Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur, menjaga, melindungi kita, menjamin, memelihara kita. Sebagai dalam Mazmur 23, kalau domba saja dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, diberikan keteguhan, diberikan penjagaan, dijauhkan daripada segala mara bahaya, baik serigala, binatang buas, singa ataupun yang lainnya. Tuhan akan membela dengan gada dan tongkatnya. Tuhan akan menghibur, menguatkan kita. Lewatin lembah kekelaman sekalipun, maka terang Tuhan akan menuntun kita. Pada saat-saat kita berada dalam kegelapan, pada saat kita berada di titik terendah, titik nadir, Tuhan akan angkat kita. Firman Tuhan berkata, engkau bisa diangkat seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Badai semakin besar, burung Raja Wali terbang semakin tinggi. Dari titik itulah sahabat seperjalanan, kita takut hal yang manusiawi, kita khawatir hal yang manusiawi. Namun terlalu khawatir dan ketakutan itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan.
Jangankan problem masalah dalam hidup ini, orang meninggal untuk hidup kembali, itu problem terbesar. Namun Tuhan bisa kemudian membangkitkan Lazarus yang sudah mati beberapa hari dan sudah berbau busuk, bisa dihidupkan, dibangkitkan kembali. Apalagi kehidupan kita terpuruk oleh masalah, kita terpuruk oleh ekonomi, kita terpuruk oleh sakit penyakit, kita terpuruk oleh berbagai macam problem hidup, lalu kita terjatuh. Kalau yang mati saja bisa dibangkitkan, apalah artinya kita yang terjatuh? Dengan sangat mudah Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membuat kita sanggup berdiri kembali. Tuhan akan menolong kita sanggup berjalan untuk menghadapi, menatap, dan melangkah menuju kepada masa depan. Itu adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan. Tugas kita adalah, kita tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan dan kita adalah manusia. Tuhan Maha Kuasa, kita punya kemampuan terbatas. Namun mempercayai Allah itu berarti kita mengerjakan bagian kita sebaik-baiknya, tanggung jawab kita sebaik-baiknya, kita kerjakan, kita turun tangan, namun sampai di titik tertentu dengan segala daya kita. Kita kemudian punya keterbatasan kemampuan, di sanalah kita terus meminta pertolongan Tuhan, maka campur tangan Tuhan, sepasang tangan Tuhan yang ajaib akan hadir menolong engkau. Dari banyak kesaksian hidup anak-anak Tuhan melewati berbagai macam masalah, maka ada satu kesimpulan yang kita boleh simpulkan. Setiap kesaksian, mereka berkata, aku mengalami proses yang berat, kesulitan hidup yang berat. Namun setelah melewatinya, maka saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang maha sempurna, tangan Tuhan yang maha dahsyat, hati Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, menolong saya tepat pada waktunya, menolong saya pada saat segala daya, segala upaya, segala harapan kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong. Mereka tidak hadir, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang bebas dari ketakutan. Takut wajar, khawatir wajar. Satu bentuk tanggung jawab dan satu bentuk kehati-hatian. Tetapi waktu kita terlalu khawatir dan kita ketakutan, kita sedang menggeser Tuhan. Dan kita sedang beriman bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi iman itu tidak hanya percaya Tuhan itu ada. Ada orang beriman, kalau iman itu sebagai sebuah keyakinan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak akan menolong. Tuhan itu diam. Tuhan itu tuli. Tuhan itu juga tidak punya daya untuk menolong saya. Kita sedang menciptakan sebuah keyakinan dan kemudian mencurigai Tuhan dan menggeser Tuhan. Kalau sudah Tuhan digeser, lalu kita menghadapi berbagai macam problem hidup, akan berseru kepada siapa? Akan meminta tolong kepada siapa? Bila kita seperti dalam pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari sahabat seperjalanan, apapun kekhawatiranmu, apapun ketakutanmu, apapun problemmu, apapun masalahmu, seberat apapun, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan sanggup mengangkat masalahmu, memberi kekuatan engkau untuk bisa melewati masalahmu. Engkau tidak sendiri. Sebuah janji Tuhan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan hidup kemudian kita menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami boleh bebas dari ketakutan karena kami mempercayai engkau. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap mendoakan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.